Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Kartika Sari selaku dosen mata kuliah Media Planning. Di sini kami dari kelompok 5 izinkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai produk outside. Boleh di next. Sebelum itu, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Putri, yang kedua ada Vika, yang ketiga ada Tasya, saya sendiri, yang keempat ada Amida, dan yang terakhir ada Arifah Shiba. Next. Baik, di sini yang pertama ada tentang sejarah outset yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Sejarah produk outset berawal dari Benedict Lim, yaitu seorang pria asal Singapura yang saat itu menjabat sebagai Chef Financial Office di Kraft Heinz Indonesia. Benedict Lim yang sangat menikmati kopi dan seringkali minum hingga 5 cangkir sehari menyadari bahwa susu nabati yang ada di pasaran memiliki rasa yang berbeda dari semua pilihan. Ia lebih menyukai susu oat karena rasanya yang lebih baik, teksturnya mirip susu sapi dan produksinya lebih berkelanjutan. Namun ia menemukan bahwa rasa dan tekstur susu oat pun bervariasi. Membuat susu oat sendiri di rumah, ia bereksperimen dengan berbagai bahan yang metodenya ekstraksi untuk mendapatkan kombinasi rasa dan tekstur yang diinginkan oleh prosesnya. Benedict menyadari bahwa mayoritas penduduk asli hingga 90% memiliki intoleransi laktosa, namun bangsa pasar susu nabati di Asia saat itu hanya sekitar 15%. Ia juga menemukan bahwa masyarakat Asia lebih memilih susu kedelai karena kebiasaan, bukan rasanya dianggap paling enak. Dari sinilah muncul ide untuk meluncurkan susu nabati yang rasanya luar biasa dan familiar bagi lidah orang Asia. Menghabiskan 6 bulan untuk menemukan rasa yang sempurna dan 1 tahun untuk membangun ini produksi otomatis di internal perusahaan. Ia bahkan rela meninggalkan jabatannya di Heinz Indonesia untuk fokus pada outset. Lebih dari 50 jenis susu oat dicoba dan diuji hingga akhirnya menemukan formula yang tepat, susu yang creamy, lembut, dan memiliki rasa malt yang menginginkan pada minuman seperti Horlicks, Ovaltine, dan Milo. Pada tahun 2022, Outsit resmi diluncurkan. Produk ini langsung mendapat sambutan hangat, penjualan di akhir pekan pertama ludes, dan hingga dari 1.000 orang hadir dalam sampling publik mereka. Next, Kak. Produk mapping uh, di sini high price yang pertama memiliki high quality yaitu Oatly dan Outsit. Selanjutnya low quality, low price dan memiliki kualitas yang low yaitu Sojoy dan Naraya Oat Coco. Low low price tetapi memiliki high quality yaitu Tropicana Slim dan Fitbar. SWOT yang pertama, strike kekuatan bahan dasar oat yang sehat dan populer saat ini sebagai bahan dasar dikenal sehat karena tinggi serat, rendah kolesterol, dan mengenyangkan, menjadikan pilihan populer di tengah tren gaya hidup sehat, nilai tambah kuat dan bagi outfit. Yang kedua yaitu varian rasa yang inovatif. Yang ketiga citra merek yang menarik dan kekinian. Yang keempat potensi dukungan dari gaya hidup vegan dan vegetarian. Kelemahan dari outfit yaitu harga yang relatif lebih tinggi, keterbatasan pilihan produk, ketergantungan bahan baku oat, dan persepsi rasa yang mungkin berbeda. Next, Kak. Untuk peluangnya yaitu tren gaya hidup sehat yang terus meningkat.
Yang kedua, meningkatnya kesadaran lingkungan. Yang ketiga, ekspansi ke pasar yang lebih luas. Yang keempat, yaitu kerjasama dengan kedai kopi dan restoran. Untuk ancamannya sendiri, yaitu persaingan yang ketat, perubahan selera konsumen, regulasi dan kebijaksanaan pemerintah. Yang terakhir, yaitu kenaikan harga bahan baku yang tidak terduga. Selanjutnya Baik, akan selanjutnya ada dilanjutkan produk oleh teman profil. saya. Baik, selanjutnya ada produk profile. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tentunya Outside itu adalah perusahaan startup yang berfokus pada bidang F&B. Nah, produk Outside ini itu perusahaan yang produksi susu nabati berbasis oat. Nah, perusahaan ini itu mengklaim bahwa merek susu oat pertama di Asia, yang mana mengontrol seluruh proses produksi mulai dari pemilihan bulir oat hingga pembuatan menjadi susu oat. Nah, jadi Outside ini memiliki sebuah visi untuk menciptakan susu nabati yang cocok dengan selera masyarakat di Asia. Nah, dengan fokusnya pada kualitas dan inovasi. Nah, perusahaan ini juga itu berkomitmen terhadap keberlanjutan sehingga kemasan produknya itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Mereka tuh menggunakan karton kertas yang bisa didaur ulang lagi. Nah, untuk harganya sendiri Outside itu mulai dari 6.000 sampai 40.000, mulai dari ukuran yang 200 ml sampai yang 1 liter. Nah, selain susu dan minuman, Outside ini juga itu ada cemilan, yang mana cemilannya itu dibuat dari oat juga, yang kisaran harganya itu dari 4.900 sampai 78.000. Jadi Outside ini tuh mendistribusikan secara luas di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari supermarket ataupun lote-lote mart gitu. Nah, Outside juga ini aktif menggunakan media sosial mereka seperti Instagram, TikTok, hingga webnya. Kalau kalian buka web dari Outside ini tuh, webnya tuh kayak menarik, lucu banget. Coba deh kalian nanti buka ya. Nah, tidak hanya itu, Outside juga ini menjual produk secara grosir dengan mencantumkan kontak mengenai grosir sehingga terjadilah komunikasi yang baik. Nah, Outside ini itu juga mengklaim memiliki kendali penuh tentang atas proses produksi mereka yang ada di Bandung. Jadi mulai dari pemilihan gandum hingga pengemasan itu menggunakan gandum dari Australia yang mengutamakan proses yang ramah lingkungan. Boleh di next. Selanjutnya ini ada profil kompetitor dari Outside. Yang pertama di sini kami memilih Tropicana Slim, yang mana baru-baru ini tuh mereka tuh meluncurkan produk tropical oat drink yang mengandung semua kebaikan oat dengan rasa vanila yang nikmat dalam kemasannya. Lalu di sini juga ada rasa melon. Jadi mereka ini mengeluarkan minuman oat yang rasanya itu ada rasa vanila dan rasa melon, yang mana di sini menurut saya dia itu melihat pasar kalau minuman oat itu ternyata sudah banyak digemari oleh masyarakat sekitarnya. Nah, peluncuran Tropical Nassim Oat ini itu bertujuan untuk memberikan pilihan minuman susu nabati yang sehat dan lezat bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa, penderita diabetes, vegetarian, dan yang sedang menjalani diet. Selanjutnya, nah, ini yang kedua ada Oatly. Jadi Oatly ini sebuah perusahaan minuman oat pertama yang terbesar di dunia yang berbasis di Swedia. Nah, perusahaan ini tuh fokus pada penciptakan produk berbasis oat sebagai alternatif susu, krim masak, es krim, olesan yogurt, dan produk olahan susu lainnya. Nah, Oatly ini telah berproses selama lebih dari 25 tahun. Yang mana Oatly ini tuh lebih dahulu membangun perusahaannya dibanding Outside. Namun jika dilihat dari latar belakang kedua perusahaan ini tuh
hampir sama mengeluarkan produk minuman yang berbasis dari oat itu. Nah, selanjutnya ini ada snack yang ini dari Naraya Oat Choco. Nah, Naraya Oat Choco ini adalah cemilan sereal yang dikembangkan oleh PT Max Master Indonesia. Nah, produk ini tuh dikenal sebagai sereal yang bernutrisi, yang kaya akan serat, kalsium, protein, dan karbohidrat. Naraya Oat Choco ini bisa diseduh dengan susu atau air, cocok untuk sarapan atau cemilan. Jadi hampir mirip dengan produk oat, sama-sama dari oat bahan bakunya. Boleh next? Selanjutnya ini ada Fitbar. Siapa sih yang nggak tahu Fitbar? Nah, Fitbar ini tentunya sebuah cemilan yang sehat yang diproduksi oleh Kalbe Nutritional. Yang mana ini itu memiliki memiliki ingredients oat juga, tapi tidak hanya oat, ada juga jagungnya, ada beras yang agak crispy itu gitu. Mungkin ini agak berbeda sih, tapi memiliki bahan dasar yang kurang lebih sama dengan produk outside cemilannya. Selanjutnya ada Soyjoy. Nah, Soyjoy ini diproduksi oleh PT Amerta Indah Otsuka, sebuah anakan perusahaan dari Otsuka tentunya. Jadi Soyjoy ini sama seperti Fitbar, memproduksi sebuah makanan yang mana bisa untuk bisa untuk yang lagi menjaga kesehatan, karena proses pengolahannya itu menggunakan oven agar mempertahankan nutrisi dan rasanya secara alami. Nah, melakukan kegiatan marketing public relations seperti Soyjoy untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan-makanan sehat. Boleh di next? Baik, selanjutnya untuk target audiens, yang pertama ada demografis. Outset menyasar Gen Z dan milenial muda yang aktif mengikuti tren hidup sehat dan suka mencoba produk baru. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan dari pekerjaan, Outset diminati oleh mahasiswa fresh graduate dan profesional muda perkotaan yang sadar akan pola hidup sehat. Dengan rutinitas padat, mereka mencari minuman sehat, praktis, dan lezat yang bisa dinikmati kapan saja. Outset menyasar kelas menengah ke atas yang mampu membeli minuman sehat premium dan selektif pada produk yang enak, bergizi, dan ramah lingkungan. Outset ditujukan untuk semua kalangan muda tanpa membedakan gender, yang peduli kesehatan dan menyukai minuman point base bercita rasa premium. Untuk biografis, Outset hadir di tengah-tengah lingkungan perkotaan dan metropolitan yang memang identik dengan gaya hidup dinamis dan modern. Outset menjadi pilihan yang pas. Next. Untuk psikografis, orang-orang dengan gaya hidup aktif dan sering mobile, biasanya mereka ini sangat peduli dengan kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan tren gaya hidup modern. Mereka senang nongkrong di coffee shop, mengikuti perkembangan tren, dan aktif di dunia digital. Selain itu, minat mereka cenderung ke arah minuman sehat, plant-based, dan produk-produk dengan kemasan yang menarik serta praktis untuk dibawa kemana saja. Sebagai minuman berbasis oat yang sehat, plant-based, dan dikemas dengan desain kekinian, Outset tidak hanya enak tapi juga punya komitmen terhadap lingkungan. Untuk behavior atau perilaku, konsumsi minuman sehat alternatif susu nabati loyal, karena Outset tidak hanya jual minuman tapi juga membawa cerita soal hidup sehat, peduli lingkungan, dan fun lifestyle. Pola belanja pun kebanyakan lewat online, suka mencoba varian baru dan tidak mau ketinggalan promo seru atau kolaborasi outside bareng coffee shop favorit. Selanjutnya ada media objektif dan media selection.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Oatset sendiri itu produknya tidak hanya susu oat, melainkan juga ada produk yang berupa snack sereal. Adapun variannya yaitu yang susu oat itu ada 4 varian. Yang pertama barista blend, yang kedua coklat, coffee, dan juga coklat malt. Sedangkan yang snack serealnya ada varian coklat, selai kacang, dan juga strawberry dan coklat putih. Untuk menjangkau target yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Gen Z dan milenial muda, maka media yang digunakan kali ini yaitu menggunakan media YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Karena berdasarkan data dari Jawa Post tahun 2024, Gen Z paling banyak itu menggunakan YouTube, yaitu lebih dari 80%. Sedangkan Instagram itu sebanyak 75% dan juga TikTok itu sebanyak 69%. Pada media YouTube ini sangat cocok untuk konten berupa edukatif, sedangkan dalam media Instagram dan juga TikTok dapat dimanfaatkan dengan konten visual yang menarik karena potensi viral sangat tinggi melalui kedua platform ini. Melalui media sosial juga memungkinkan untuk kita berkolaborasi dengan beberapa influencer. Contohnya bisa di next. Yang pertama itu ada Maudy Ayunda. Kenapa? Karena Maudy ini dapat memberikan kredibilitas tinggi yang mewakili generasi muda yang sadar akan kesehatan. Yang kedua ini ada Mark Klok, seorang pemain sepak bola, di mana Mark ini dapat menjangkau anak muda, terutama laki-laki yang suka dengan sepak bola. Yang ketiga itu ada Siska Cole, seorang YouTuber sekaligus TikTokers dengan konten kuliner yang unik. Siska ini mampu menjangkau Gen Z karena pembawaannya yang fun dan visual konten yang menarik. Selain itu juga kontennya viral atau FYP di kalangan Gen Z. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah content plan. Jadi di sini strategi konten promosi untuk brand Outset yang kami rancang sebagai bagian dari kampanye kreatif selama 6 bulan ke depan. Yang pertama, kami merancang di bulan Juli. Di minggu pertama, kami membuat skenario dengan mengendorse Siska Cole di YouTube dengan konsep spa fancy di rumahnya dan outside jadi bagian dari rutinitas relaksasi mewahnya. Jadi kesannya Outset itu bukan sekedar minuman gitu, tapi lifestyle premium yang bisa menemani momen me time kayak gitu. Jadi di minggu kedua kami memilih Maudy Ayunda untuk di endorse, membuat konten reels Instagram dengan isi konten Maudy Ayundanya pagi hari baca buku, lanjut bekerja sampai nge-gym gitu, semuanya tetap ditemani oleh outside. Di sini kami ingin menunjukkan bahwa outside cocok buat orang-orang aktif yang butuh energi bersih dan tetap fokus. Nah, di minggu ketiga kami mengusung kompilasi UGC alias konten dari user dengan tema My Outside Moment. Jadi isinya real moment dari orang-orang saat minum outside, ketika lagi kerja, journaling, misalnya atau lagi nonton drakor dan lain-lain. Di minggu terakhir, minggu keempat, konsepnya What's in my bag ala TikTok dengan gaya straight interview ketika ditanya isi tas orang-orang dan kalau ada outset di dalamnya berarti mereka punya tes yang bagus. Di minggu kedua ada bulan kedua di bulan Agustus, minggu pertama ada Faidil Jaidi. Kami memilih untuk konten IG story. Nah, ceritanya dia lagi melakukan diet tapi tidak tahan gitu dengan minuman. Nah, lalu menemukan outset dan moodnya langsung balik lagi gitu. Ini menunjukkan outset sebagai solusi ringan yang bikin happy tanpa rasa bersalah. Di minggu kedua bulan Agustus, kolaborasi dengan Mark Klok, dia menggambarkan hidup yang simple tapi meaningful dan outside cocok banget buat yang suka hidup natural tanpa ribet. Minggu ketiga, konten lifestyle kreator lokal yang aktif kayak fotografer, mahasiswa atau content creator. Nah, pas lagi istirahat mereka nge-recharge itu pakai outside. Di minggu keempat ada kontennya tebak rasa outside blind test bareng teman. Jadi formatnya
carousel feed Instagram gitu yang bisa bikin engagement tinggi. Di bulan ketiga, bulan September, di minggu pertama, kami lanjut lagi kolaborasi bersama Fadil. Jadi, dengan di foto pertamanya dia gaya seperti anak senja, tapi diganggu gitu oleh keluarganya dengan desain-desain yang lucu. Di minggu kedua, konten split screen. Jadi di TikTok digambarkan bagaimana orang yang moodnya belum bagus sama moodnya yang sudah bagus ketika sudah minum outside. Yang minggu ketiga, konten carousel feed berisi 5 alasan outside cocok buat anak kos, praktis, tahan lama, dan cocok buat yang lactose intoleran dan harganya masuk di kantong mahasiswa. Di minggu keempat, Fadil lagi muncul di TikTok dengan konsep awalnya lagi bad mood tapi berubah total setelah meminum outside. Di bulan Oktober, minggu pertama, konten TikTok bareng Maudi Ayunda, konsepnya transisi cepat dari outfit casual ke formal sambil tetap ditemani outside. Nah, minggu kedua, kami melibatkan kreator coffee enthusiast buat bikin kopi kekinian pakai outside. Nah, tujuannya untuk memperkuat image outside sebagai alternatif sehat buat pencinta kopi. Di minggu ketiga ada endorsement bersama Tashi Atasia. Dia akan membandingkan outside dengan susu lain secara jujur dan sesuai gaya dia. Di minggu keempat, konten estetik di coworking space untuk menggambarkan momen fokus dan produktif sambil ditemani outside. Selanjutnya di bulan November, di minggu pertama, kami membuat konten Reels dan TikTok bertema overthinking. Nah, pesannya itu tentang orang-orang yang overthinking. Minggu kedua, siswa berendorse lagi bersama Siska Paul, kembali muncul di story Instagram. Dia diposisikan outside sebagai minuman spesial yang cocok bahkan untuk di meja makan atau di meja kerja. Di minggu ketiga, kontennya relatable dengan anak kos yang ke kampus tapi tidak sempat sarapan. Nah, dengan meminum outside bisa mengganjal perut. Minggu keempat ada Mark Locke lagi tampil di TikTok setelah olahraga langsung nikmatin outside dan cocok buat segmen pria aktif. Selanjutnya di bulan Desember, di minggu pertama bersama lagi dengan Tashi Atasia membalikkan lagi outside sebagai bahan rahasia buat bikin makanan jadi lebih mewah. Di minggu kedua ada outside wrap versi Instagram Story. Jadi recap rasa paling hits tahun ini, seru dan fun, bisa interaktif bersama. Di minggu ketiga konten meme atau TikTok dengan resolusi akhir tahun. Di minggu keempat ada Maudi dan Mark bareng di konten kolaboratif yang menunjukkan realitas struggle mereka. Dan di tengah itu semua outside jadi jeda penting buat nge-recharge. Selanjutnya ada media alternatif. Yang pertama ada Billboard. Di sini dipilih sebagai media alternatif promosi outside karena mampu menjangkau audiens luas secara langsung, terutama saat media digital seperti Instagram atau TikTok tidak memberikan instruksi yang maksimal. Nah, ditempatkan di lokasi strategis seperti jalan protokol, kampus, atau pusat perbelanjaan. Billboard efektif menarik perhatian berbagai segmen tanpa perlu akses internet. Dengan desain visual yang kuat dan pesan singkat, Billboard dapat meninggalkan kesan cepat dan mendalam, sangat cocok untuk karakter outside yang unik, berani dan dekat dengan gaya hidup urban generasi muda. Selanjutnya, media alternatif yang kedua ada coffee shop. Nah, media ini sangat efektif untuk mempromosikan produk outside itu sendiri karena kemampuannya menjangkau target pasar yang relevan dan memberikan pengalaman langsung. Nah, pengunjung coffee shop ini sebuah individu yang cenderung open-minded terhadap tren minuman baru, sadar terhadap kesehatan, dan peduli kepada lingkungan, yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai outside sebagai susu nabati. Nah, konsumen dapat langsung mencoba outside dalam minuman favorit mereka seperti latte. Nah, yang kemungkinan mereka merasakan sendiri chemistry dan kualitas produk secara optimal sesuai
sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari iklan statis. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada budgeting untuk endorsement. Yang pertama yaitu YouTube, tipe endorsement Mega Siskakal untuk waktunya 2 bulan dengan price harganya 50 juta. Terus yang selanjutnya yaitu endorse Mega Atasia untuk waktunya 1 bulan dengan harga 50 juta. Untuk endorse Instagram yaitu endorse Mega Maudy Ayunda di Reels-nya 1 bulan untuk harganya 114.964.100. Yang selanjutnya yaitu endorse Mega Fadil Zaidi untuk story Instagram 1 kali 24 jam untuk harganya 5 juta. Dan selanjutnya yaitu endorse Mega Fadil Zaidi untuk di feeds-nya waktu pepostingannya 3 bulan di harga 25 juta. Selanjutnya yaitu endorse Mega Mark Fit untuk waktunya 1 bulan di harga 95 juta. Endorse Mega Siskakol untuk story Instagram untuk waktunya 1 kali 24 jam di harga 20 juta. Selanjutnya endorsement Mega Tasya story 1 kali 24 jam di harga 6 juta. Selanjutnya yaitu TikTok endorse Mega Fadil Zaidi TikTok video untuk waktunya 1 bulan yaitu 5 juta. Selanjutnya yaitu endorse Mega Maudy Ayunda TikTok video untuk waktunya 1 bulan di harga 120 juta. Selanjutnya yaitu endorse Mega Maklok TikTok video 1 bulan di harga 100 juta. Selanjutnya yaitu Google Display and Search Art konversi website dan pembelian e-commerce waktu 5 bulan di harga 10 juta. Selanjutnya social media monitoring untuk tools dan jasa analisis engagement dan rates 5 bulan di harga 10 juta. Untuk total semua budgetingnya yaitu 1.510.906.400 rupiah. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.